Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MTs Negeri 4 Kebumen. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Baiklah anak-anakku, kembali lagi kita berjumpa dalam mata pelajaran fikih. Walaupun secara virtual seperti ini, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, marilah kita mulai untuk belajar bersama. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Tetapi sebelum kita mempelajari zakat fitrah, kita akan terlebih dahulu melihat kembali apa itu zakat. Ya. Pertama, zakat menurut bahasa. Nah, kata zakat ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna atau arti, ya, yaitu tumbuh, berkembang, berkah, menyucikan, memuji, dan bisa juga berarti banyak kebaikan. Nah, kalau menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Nah, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang zakat fitrah. Nah, anak-anakku, apa yang dinamakan zakat fitrah? Mari kita pelajari bersama bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka atau hamba sahaya, untuk diberikan kepada orang-orang miskin sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan, untuk membersihkan hal-hal yang mengotori puasa. Nah, ini zakat diberikan untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan hal-hal yang mengotori puasa. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Apa saja syaratnya? Syarat itu adalah suatu perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan. Nah, syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Terus yang kedua, memiliki kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan pada penghabisan bulan Ramadan. Jadi pada akhir bulan Ramadan, pada waktu terbenamnya matahari, pada penghabisan bulan Ramadan, masih memiliki kelebihan makanan untuk seluruh keluarganya.
Terus yang ketiga, masih hidup pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi di sini syarat wajib zakat fitrah itu ketika orang tersebut masih hidup di akhir bulan Ramadan, ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan masih hidup. Nah, bagaimana jika misalnya kok ada orang yang meninggal ketika pertengahan bulan Ramadan? Nah, ini orang yang meninggal ini sudah tidak memiliki kewajiban untuk dibayarkan zakatnya atau untuk membayar zakat. Kita lanjutkan. Rukun zakat fitrah. Nah, rukun ini adalah sesuatu yang harus ada pada zakat fitrah. Apa saja yang harus ada? Yang pertama adalah muzaki, yaitu orang yang memberikan zakat. Yang kedua adalah mustahik atau orang-orang yang menerima zakat. Yang ketiga adalah harta yang diberikan. Jadi harus ada musakinya, ada pemberinya, ada orang yang menerimanya, dan ada harta yang diberikannya. Dan yang keempat, waktu mengeluarkan zakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Kapan? Yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nanti kita akan bahas bersama kapan waktu-waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah. Mari kita lanjutkan pada ini ya, tadi waktu yang kelimanya adalah besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini juga nanti akan kita bahas bersama. Mari kita lanjutkan pada waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu-waktu pembayaran zakat fitrah, yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan sejak awal sampai akhir bulan Ramadan. Terus yang kedua, waktu yang diharuskan, yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi ketika telah terbenam matahari atau maghrib ya, itu adalah waktu diharuskannya kita membayar zakat fitrah. Terus yang ketiga, waktu yang utama, yaitu sesudah sholat subuh pada pagi hari Raya Idul Fitri ya, sesudah sholat subuh sampai sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini adalah waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah. Untuk selanjutnya, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu sesudah sholat Idul Fitri. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena kalau membayarnya setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, ini dianggapnya adalah sodakoh biasa, bukan membayar zakat, tetapi memberikan sodakoh. Jadi silahkan nanti anak-anak bisa memilih ketika akan membayar zakat, boleh pada awal bulan Ramadan, boleh pada pertengahan, boleh ketika akhir bulan Ramadan. Tetapi yang paling utama adalah pagi hari setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi biasanya karena sholatnya pagi, jadi kalau membayarnya pagi hari itu gugup, makanya sebaiknya membayarnya pada malam hari raya Idul Fitri, artinya setelah terbenam matahari, setelah selesai sholat maghrib, ini untuk membayar zakat fitrah. Akan lebih baik daripada kalau pagi-pagi mau melaksanakan sholat Idul Fitri, baru membayar, itu gugup waktunya, dan takutnya nanti sudah selesai sholat, belum sempat membayar zakat. Ini jadi kita meninggalkan salah satu kewajiban atau rukun Islam. Ini tidak boleh, harus betul-betul diperhatikan karena waktunya panjang dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Anak-anakku, mari kita lihat dalil waktu pembayaran zakat fitrah nih ya. Jadi ada dasarnya kapan kita diperbolehkan membayar zakat nih.
Jadi ada dalil, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faroda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wad dzakari wal untha was shaghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nih ya. Jadi dalil atau apa namanya? Dasar hukum dilaksanakannya zakat atau waktu membayar zakat. Artinya apa? Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum orang-orang keluar selesai sholat Idul Fitri. Nah itu. Jadi di sini ada dasarnya ya, tidak asal-asalan kita membayarkan zakat semaunya kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu rawi hadis yang sahih, yang baik, yang benar. Ya. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada ukuran zakat fitrah. Berapa ukurannya kita membayarkan zakat fitrah? Besarnya zakat fitrah adalah 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram beras atau makanan pokok. Nih, jadi makanan pokok dari masing-masing daerah itu berbeda-beda, maka itu ukuran apa namanya barang untuk zakatnya juga sesuai dengan makanan pokok di daerahnya masing-masing. Tetapi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa untuk ukuran zakat fitrah adalah 2,8 kg sampai 3 kg beras. Kenapa? Hal ini diambil untuk sikap kehati-hatian. Kita jangan sampai kurang dalam membayarkan zakat untuk kebersihan diri kita, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita. Jadi jangan sampai kurang, bahkan kalau bisa lebih tidak apa-apa. Makanya di sini Majelis Ulama Indonesia menyatakan untuk ukuran di Indonesia adalah 2,8 kg atau 2,8 sampai 3 kg beras yang terbaik gitu ya. Jadi daripada kurang lebih baik lebih ya. Sekarang mari kita lihat mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa mustahik zakat fitrah atau penerima zakat fitrah itu ada 8 asnaf atau 8 golongan, baik zakat fitrah atau zakat mal sama ya. Ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki tenaga untuk bekerja, begitu ya. Jadi tidak memiliki penghasilan apa-apa. Pokoknya orang yang sangat kekurangan dalam hidup. Ini orang fakir. Terus yang kedua orang miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi belum mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi misalnya kebutuhannya dalam 1 bulan 100.000, penghasilannya hanya 50.000, jadi belum bisa mencukupi. Ini yang namanya orang miskin. Terus yang ketiga adalah pengurus zakat atau yang biasa disebut dengan amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Ini ya. Yang ketiga, yang keempat, mu'alaf. Apa mu'alaf? Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Atau di sini juga
bisa termasuk ke dalam alaf adalah orang non-Islam, tetapi ada harapan untuk masuk Islam, maka ini juga perlu diberikan zakat. Yang kelima adalah untuk memerdekakan budak, artinya untuk budak ya, ini untuk kepentingan memerdekakan budak. Terus yang keenam, horimin atau orang yang berhutang tetapi tidak dapat membayarnya. Dan berhutang di sini adalah berhutang untuk kepentingan agama, untuk hal yang baik, bukan untuk maksiat. Dan yang ketujuh adalah sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan, bukan untuk maksiat. Ini orang yang sedang dalam perjalanan tetapi perjalanannya perjalanan yang baik karena Allah, bukan untuk maksiat. Ya. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada niat zakat fitrah. Ini ketika kita membayarkan zakat, maka harus diniati untuk membersihkan diri gitu ya. Kalau dengan Arab seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Nih, an nafsi untuk diri sendiri, untuk diri saya sendiri nih ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala, untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat zakat fitrah. Selanjutnya adalah doa bagi orang yang berzakat. Ini yang mendoakan ya orang yang menerima zakat. Setelah tadi orang yang memberikan zakat berniat nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, maka langsung disambut oleh orang yang menerima zakat dengan mendoakan ajaraqallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tuhurun. Artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Amin. Gitu ya. Jadi ada niatnya dan juga didoakan oleh penerima zakat. Anak-anakku, marilah kita lihat apa akibatnya bagi orang yang tidak berzakat. Yang pertama adalah pastinya akan berdosa karena tidak melaksanakan kewajibannya. Terus yang kedua, puasa Ramadannya menjadi kurang sempurna. Dan yang ketiga, menjadi orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat itu tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang keempat, memakan sebagian hak orang lain. Karena zakat diberikan adalah untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika kita tidak mengeluarkan, artinya kita memakan hak mereka. Ini tidak boleh. Dan yang kelima adalah menjadi orang yang kikir, bakhil, dan egois. Kikir itu sangat tidak baik. Bakhil itu kalau bahasa biasanya adalah pelit gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan harta kepada kita untuk kenikmatan hidup untuk kita, maka kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, bakhil, egois. Maka kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk membayarkan zakat yang tidak seberapa dibandingkan dengan harta yang sudah diberikan Allah kepada kita. Coba setiap hari kita juga bisa makan dengan 3 kali makan dengan baik, sementara ada di luar sana orang-orang yang mungkin tidak bisa menikmati makan sehari 3 kali. Nah, ini kita harus
banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya rezekinya akan menjadi sempit ini karena kita tidak bersyukur, artinya kita tidak pandai bersyukur ini. Maka rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik ya. Anak-anakku, demikian untuk pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Belajar dengan baik di rumah, jangan membuang-buang waktu. Selamat belajar, belajar dengan semangat ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat dan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bu Guru berpesan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Kalau bepergian menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan terlalu sering, jangan suka berkerumun, berkumpul-kumpul. Nih ya, hindari dulu. Karena semoga dengan seperti itu kita akan dapat memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Baiklah anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dan baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.